Ini pertama kalinya aku megang Square ND filter 4x565 inci. ND filter kayak gini biasanya aku lihat di Matebox yang biasa dipasang di kamera-kamera sinema gitu ya. Tapi kayaknya para landscaper pakai Square filter juga ya. Ya tapi itu kebanyakan gradual filter ya. Dan mereka menggunakan ukuran yang beda, bukan 4x5,65 inci. Square ND filter ini dibuat oleh brand yang para fotografer dan videografer cintai karena produk-produknya yang cukup affordable dan tetap berkualitas. Siapa lagi kalau bukan KNF Concept. Kebetulan aku punya Matebox dari brand Small Rig. Ini tipenya yang mini. Selama aku punya produk ini, sempat mikir dan nyobain beberapa kali. Emang Matebox sepenting itukah di dunia produksi video atau film? Dan ternyata ada sebuah kondisi di mana Matebox sangat diperlukan. Misalnya ada lampu atau matahari yang posisinya di belakang atas objek target shot yang sekaligus jadi backlight gitu. Objek akan terkena bias matahari atau lampu yang akan mengurangi kontras, clarity, dan saturasi gambar. Tapi ada juga yang suka kondisi gambar kayak gitu. Contohnya di kalangan wedding videographer. Ya itu semua tergantung karakter gambar yang diinginkan DOP atau sutradaranya atau shooternya kali ya. Tergantung shooternya. Circular Variable ND filter juga bisa dipakai barengan dengan Matebox. Nggak masalah. Masih bisa-bisa aja buat shot. Cuma kekurangan Circular Variable ND filter, adanya X pattern dan color shifting kalau dipakai di ND maksimal. By the way, VND KNF ND8 ke ND2000 ini ternyata minim banget X patternnya ya. Cuma masih terlihat ada vignette gitu di pojok kiri atas dan kanan bawah. Terus kenapa aku pengen nyoba Square ND filter? Ya karena belum pernah nyobain aja sih. Ya intinya di video ini aku cuma pengen ngetes Square ND filter dan mungkin ngebandingin dengan Circular Variable ND filter yang aku punya. Ini sama-sama brand KNF ya. KNF ngirimin 5 buah Square ND filter 4x565 inci. Ada ND4, ND8, ND16, ND32 dan ND64. Banyak ya. Square filter ini memiliki ukuran yaitu tadi 4x5,65 inci yang kompatibel dengan Matebox dari brand lain seperti Tilta, Small Rig, dan lain sebagainya. Apapun brandnya, yang penting ukuran tray dari Matebox-nya itu ukurannya 4x5,65 inci ya, filter ini pasti bisa dipakai kok. ND4 mengurangi cahaya sebanyak 2 stop, ND8 sebanyak 3 stop, ND16 sebanyak 4 stop, ND32 sebanyak 5 stop, dan ND64 sebanyak 6 stops. Dengan adanya pengurangan cahaya tersebut, tentunya kita bisa mengatur shutter speed sesuai aturan yang diinginkan. Dan bisa pakai bukaan terlebar di tempat yang terang, high brightness, karena cahaya matahari ataupun lampu ya. Square filter dari KNF ini sudah memiliki reflective control 0,2%. Itu artinya minim refleksi dan minim efek halo, yang akan menghasilkan gambar yang jernih, kontras, dan detail yang bagus. Sangat cocok untuk merekam video beresolusi 4K hingga 8K. Bahan filternya ini terbuat dari high quality Japanese AGC optical glass yang dilapisi 28 layer nano coating di kedua sisinya loh. Dan itu berperan penting untuk mencegah refleksi dan glare. Nah, karena bahan coating dan lapisan tadi itu bikin filter ini juga tahan minyak, memiliki efek daun talas atau water repellent, dan anti gores. Nah, selain ND filter, untuk ukuran yang sama, KNF juga punya UV filter, black diffusion, dan blue streak filter. Nah, di paket pembeliannya, kita udah dikasih pouch berbahan kulit yang udah ada magnetnya kayak gini. Jadi saat dibawa portable atau saat penyimpanan, filter ini bakal aman banget sih. Saat video ini dibuat, filter ini aku coba cari di online marketplace Indonesia, itu belum ada. Nah, untuk harga berdasarkan website resmi www.canfade.com, masing-masing filter ini harganya di 48,99 US dollar. Kalau dikonversi secara kasar itu kisaran 700 hingga 800 ribu rupiah.
Ini merupakan square ND filter termurah di ukurannya. Buat yang pengen beli, nanti linknya aku update di deskripsi video ini ya. Nah, saat ini aku menggunakan Sony A74. Aku rekam 4K 24 fps 422 10-bit. Aku menggunakan lensa Sony 50mm f1.2. Nah, yang aku pengen capai sekarang adalah yang nge-shot dengan exposure yang proper. Ini aku rekam menggunakan S-Log3, S-Gamma 3 Cine. Untuk ISO-nya aku pakai base ISO yang pertama. Untuk base ISO dan tiap seri kamera itu beda-beda. Kameraku ini A74 base ISO pertama itu di ISO 800, berarti ISO-nya nggak bisa dirubah. Terus exposure yang aku pengen capai sekarang adalah di plus 1,7 karena rekamnya S-Log. Nah, buat mencapai 1,7 berarti ini shutter speednya udah mentok ke 1/8000. F-nya harus f2,5. Nah, biar bisa pakai di open wide f1,2 dan shutter speed yang ngikutin di 2 kali lipat fps-nya, berarti 1/50 lah ya, 1/50 atau 1/60 lah, mendekati 1/50. Karena 24 kali 2 berapa? 48. Nah, ini tanpa ND filter jadi nggak bisa aku capai aturan cinematic shutter angle lah, normal motion blur. Sekarang aku mau coba pasang ND yang circular dulu ya. Nanti kita sekalian tes ada color shifting atau expectant dan lain sebagainya. Cuma di sini aku nggak pakai color chart, alat yang profesional. Di sini aku cuma pakai matahari, terus ada objek yang berwarna dan yang warna putih aja. Nah, untuk white balance-nya aku set di 5000 aja. Oke, ini circular ND filter yang dari KNF yang udah aku sebutin tadi aku pasang. Ini gambarnya dari gelap. Sekarang bukanya aku ubah ke open wide ya, f1,2. Shutter speednya kita turunin ya 1/50 lah ya. Terus sekarang aku adjust circular variable ND filternya biar exposure-nya bisa. Oke, itu 1,7 ya. Sekarang aku mau pasang yang square filternya. Kita lihat exposure di gambar ini masih belum pas ya. Aku coba tambahin ya. Jadi Madbox ini ya bisa pakai multi layer square ND filter ya. Yang penting tray-nya punya lebih dari satu. Ini aku cobain tempel aja bentar. Ini di 8. Exposure meternya masih plus 2 blinking ya. Oh, dapat ya di plus 1,7 ya. Saat ini menggunakan 2 square ND filter, ada ND64 itu yang paling gelap. Terus aku tambahin ND16. Tapi sekali lagi ini bukan scientific test ya, ini tes seadanya aja. Langsung di lapangan, nggak pakai color chart ataupun gray card dan lain sebagainya ya. Ini hasil tanpa filter. Abaikan bokehnya, tapi lihat warna-warni mainan dan meja putihnya itu. Yang ini hasil variable ND filter yang bulat itu ya. Dan yang ini yang square ND filter. Aku lebih suka hasil yang square ND filter, kayak lebih nggak ada vignette. Untuk warna keduanya emang sangat bagus, hampir nggak ada perubahan warna menurutku. Dilihat pakai mata nih. Lighting pakai sinar matahari kayak gini rada susah dan berubah pastinya tiap detik. Nanti aku coba tes indoor juga pakai artificial lighting. Ini saatnya nyoba shot langit, ngetes ada vignette atau enggak. Ini tanpa filter, dan ini dengan KNF square filter, nggak ada vignette. Sebelum ngetes indoor, aku coba tampilin video pendek. Kali ini pakai 35mm f1.4G master dan tetap pakai square ND filter KNF. Sekalian tes motion blur yang cinematic. 4K 24 fps, shutter speed di 1/50.
Oke, sekarang aku tes ini di dalam ruangan menggunakan artificial light. Di sana ada 2 lampu. Di sana ada 2 lampu jadi backlight. Terus objeknya ya cuma itu aja. Saat ini tanpa menggunakan ND filter, masih 50 f1,2 jm, 4K 24, 422 10 bits, shutter speed di 1/1000, f1,8, metering plus 1,7, ISO 3200. 3200 ini adalah second base ISO dari Sony A74. Kita akan cek hasilnya. Sekarang dengan variable ND filter KNF, shutter speed ya di 1/50. Itu aja yang terubah ya. Oke, yang terakhir ini pakai square filter yang ND32. Ya, settingan masih sama dengan yang variable ND filter yang bulat. Shutter speednya di 1/50. Oke, kita udah di DaVinci Resolve ya. Yang ini shot tanpa ada filter. Teman-teman bisa lihat di vector scope-nya. Yang ini dengan variable ND filter. Yang ini dengan square ND filter. Kita akan bandingkan ya. Lihat di vector scope. Ya, segitu perubahan warna ketika pakai VND ya. Dari nggak pakai, ini nggak pakai, ini VND. Ini nggak pakai, ini square ND filter. Nggak pakai square ND filter. Yang square ND filter itu panjangnya ini, panjang yang merah sama yang biru ini masih mirip ya, masih tetap sama, cuma kegeser dikit banget. Cuma kalau yang dengan variable ND filter itu semuanya itu agak masuk ke tengah ke sini ya. Terus secara display aku lihat juga di sini kelihatan ada vignette, bagian sini lebih gelap, dan highlight specular di sini kayak dihilangin gitu ya. Ini yang tanpa ND. Yang paling mirip sih yang emang yang square ND filter ya. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah worth it pakai square ND filter beserta matte box saat produksi video? Silahkan komen di bawah dan sampaikan pendapat kalian. Kalau menurutku punya filter kayak gini penting banget sih buat menghasilkan gambar yang lebih perfect dari variable ND filter yang bulat ini. Saat kita produksi video profesional dengan setup kamera yang dipasangin matte box dan square ND filter bakal nambah impresi klien ke kita. Ya dianggap lebih serius lah kerjanya. Ya mudah-mudahan nambah cuan juga ya kan. Oke. Segitu aja video kali ini. See you on the next one.